Assalamualaikum Pak Sandi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya tetap semangat. Ya harus Pak, ini semangatnya nih. Apalagi kita sekarang lagi mau coaching ya, mau mengadakan coaching di pendidikan guru penggerak itu di modul 2.3 ya Pak ya. Nah, izinkan saya di sini sebagai observer untuk observasi kegiatan Bapak ya. Iya, Bu. Jadi sebelumnya nih yang akan kita bahas sebelum kepada alur coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita akan ke pra-observasi dulu. Iya, Bu. Lalu yang keduanya yaitu ke lembar observasi, dan yang ketiganya adalah pasca observasi. Jadi yang akan kita tahap pertama itu observasi dulu ya Pak ya. Nah, boleh saya nih langsung menyampaikan ya Pak ya. Yang akan kita lakukan. Yang pertama pada pertemuan kali ini rubrik yang akan kita pakai adalah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, yaitu tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, ini semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan kita proses dalam coaching ini ya Pak ya. Lalu kira-kira nih yang akan rubrik penilaian yang akan Bapak pelajari atau kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bapak? Baik Bu, di dalam posisi saya sebagai coaching untuk kegiatan coaching, dan nanti yang akan saya coaching itu Pak Adun ya, saya sebagai coaching. Saya berharap gitu ya, saya sebagai coach Ya. itu pengembangan dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Pertanyaan yang berbobot Ya. Itu yang sangat penting sekali, karena tujuan coaching itu kan menggali Bu. Jadi saya akan mengembangkan itu di kompetensi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang coach untuk konsisten dalam menjadi pendengar yang setia gitu Bu ya. Ya, jadi yang kedua pendengar ya, pendengar yang setia gitu ya, konsisten ya, gitu. Ya, konsisten lah gitu. Ya, mungkin itu aja Bu yang saya akan kembangkan dalam kegiatan coaching dengan Pak Adun. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa kompetensi itu memang ada 3 ya Pak ya. Jadi kedua kompetensi ini nih yang akan Bapak gali ya. Lalu yang akan saya observasi maksudnya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira setelah yang kedua tadi, indikator ketercapaian seperti apa nih yang akan dikembangkan lebih gitu? Indikator yang akan dikembangkan itu misalnya dari 3 kompetensi tersebut mungkin ada yang salah satunya yang ingin dikembangkan. Kan ada 3 ya, yang pertama itu tadi present, yang keduanya dengan mendengarkan dengan baik gitu. Lalu yang ketiganya tadi dengan pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada satu yang bisa Bapak lebih tonjolkan lagi gitu, yang ingin dikembangkan lebih gitu. Itu Bu, untuk dari pengalaman diri saya gitu ya, yang harus saya hari ini kembangkan, yaitu mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan keluhan-keluhan gitu ya dari coach gitu ya, kemudian sehingga si coach tersebut bisa menyampaikan gitu ya dengan hal-hal yang dialami, dan juga bisa
apa namanya, bisa menggali, bisa memecahkannya permasalahan itu dengan sendirinya, seperti itu Bu. Oke, baik Pak, mungkin itu aja ya yang bisa yang akan saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita ke sesi coachingnya. Iya Bu. Ya. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Bu. Oh ya, ini Pak nih ada beberapa lembar yang harus di ini ya Pak ya, Bapak pelajari sebelumnya. Baik, ini ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih atas masukannya. Ya, mulai. Assalamualaikum dulu Pak. Iya. Halo Pak Saidi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Adun. Kapan berangkat dari rumah Pak? Tadi Pak Saidi langsung pada dohor saya menuju ke sini. Gitu Pak Saidi. Naik apa ke sini Pak? Saya bawa motor Pak Saidi. Luar biasa. Tumben Pak datang ke sekolah saya. Ada apa? Iya Pak Saidi. Saya sengaja jauh-jauh ke sekolah Bapak. Ingin cari teman ngobrol gitu Pak. Saya ingin bercerita kepada Bapak seperti itu Pak. Kira-kira Pak Saidi ada waktu tidak untuk bicara dengan saya? Untuk Pak Adun ada waktu Pak. Alhamdulillah Pak Adun sudah berkenan datang ke sekolah saya. Berkah Pak. Amin. Mudah-mudahan datangnya Pak Adun ke sekolah sehingga bisa mencapai tujuan Pak Adun. Iya. Kira-kira ada hal apa Adun? Iya. Jadi saya punya masalah, Pak. Masalah saya itu ada di komunitas ya, MGMP saya, Pak. Saya sebagai ketua MGMP merasa sedih sebenarnya, Pak, melihat kondisi anggota saya di MGMP Bahasa Indonesia Subra yang 2 khususnya. Ya menurut saya perlulah ada perubahan gitu Pak bagi mereka. Gitu Pak. Seperti itu. Tadi Pak Adun mengatakan bahwa masalah anggota komunitas. Iya. Kira-kira masalah apa di komunitas MGP Bapak itu? Iya Pak. Jadi yang saya tangkap bahwa anggota saya itu masih perlu pengembangan diri, perlu untuk belajar lebih jauh gitu, bahwa mereka itu lemah dalam membuat soal. Jadi perangkat penilaian akhir semester ini itu mereka masih tergolong cari aman Pak, masih cari aman dengan cara mengambil soal yang sudah jadi dari salah satu timnya lah katakanlah gitu. Jadi tidak membuat secara sendiri gitu, mengambil dan selesai. Kira-kira seperti itu Pak. Tadi anggota MGMP Bapak itu kan tadi ada mereka itu ada zona apa nyaman gitu, Ya, aman. siap. Itu maksudnya gimana Pak itu? Maksud itu. ya untuk aman di sini safety zone ya, jadi comfort zone ya, mereka masih dalam kelompok yang sama yang mereka ajarkan, atau bahkan ada juga yang gak pernah hadir kegiatan MGMP tiba-tiba minta soal mana seperti itu, padahal nggak pernah aktif itu ya. Jadi aktif tidak minta soal atau perangkat lainnya juga malah minta seperti itu. Itu saya kira mereka terlalu nyaman seperti itu.
Itu zona nyaman yang pertama. Kalau yang kedua memang dalam hal pembuatan soal tadi yang dikelompokkan itu dalam tim justru mengambil yang sudah jadi lengkap, udah itu aja yang kita pakai, seperti itu Pak. Jadi yang lainnya tidak ada yang membuat kecuali gurunya sudah jadi membuat soal PAS itu satu, itu yang dibagi-bagi, ternyata seperti itu Pak. Kira-kira menurut Pak Adun semestinya anggota MGMP itu idealnya bagaimana Pak, supaya mereka juga berperan aktif gitu ya, tidak nyaman gitu ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya Pak, idealnya ya, idealnya. Nah, jadi saya mengidamkan anggota MGMP saya itu aktif yang pertama. Lalu di dalam khususnya penyusunan perangkat soal PAS ini, mereka mampu membuat soal dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya menggunakan tapi juga mereka mampu menciptakan gitu Pak, membuat soal baru dan terbarukan. Karena menurut saya juga penting soal yang mereka buat itu disesuaikan dengan kondisi atau asal kita berada gitu. Jadi tidak menampilkan soal yang tidak ada di dekat lingkungan sekitar kita Pak, karena saya lebih mengamini untuk sesuai dengan kondisi alam di sekitar kita, seperti itu Pak. Itu kondisi ideal saya, jadi bisa membuat soal dengan baik dan benar itu. Kira-kira menurut Pak Adun cara membuat, saya garis bawahi ya, yang saya cermati dari Pak Adun disampaikan tadi, membuat soal ya baik dan benar itu tentunya anggota kita itu mungkin perlu dilatih dulu ya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Adun ada cara apa gitu ya, supaya tadi Pak Adun menyampaikan bahwa anggota itu harus aktif. Mungkin ada strategi atau metodenya mungkin seperti itu. Kira-kira menurut Pak Adun seperti apa gitu untuk menggiatkan anggota supaya aktif tadi, sehingga bisa dalam pembuatan soal dalam kegiatan MGMP mereka bisa berperan aktif. Strategi apa ya? Strategi mungkin begini Pak. Saya pernah ingat pernah melihat kawan MGMP Mapel lain, itu Mapel IPA itu mengadakan kegiatan workshop. Nah, itu bukan tentang soal tapi tapi tentang lainnya gitu. Kalau tidak salah RPP RPP yang berdiferensiasi itu yang buat itu. Nah, saya kira kegiatan workshop itu mungkin bisa jadi alternatif di kegiatan saya dalam rangka tadi itu Pak, memberdayakan anggota-anggota saya supaya lebih giat dan terampil dalam membuat soal, seperti itu Pak. Sepertinya workshop lebih tepat ya. Luar biasa ya, Pak Adun sebagai ketua komunitas MGMP untuk memikirkan peran gitu ya, kiprahnya di MGMP luar biasa. Ini saya angkat jempol ya. Kira-kira rencana workshopnya itu kapan Pak? Atau kapan gitu ya yang bisa dilaksanakan? Kan mungkin kan PAS sekarang sudah ya Pak ya. Mungkin rencana ke PAT mungkin ya Pak ya. Nah, kapan itu Pak kira-kira? Kira-kira kalau memang sekarang sudah PAS berlalu, masuk nanti semester baru digenap, sepertinya yang dekat itu lebih pada PTS lah katakanlah ya. PTS atau US nanti juga di kelas 2. Saya ada rencana mungkin di pertemuan Januari atau Februari itu perlu sekitar 2 pertemuan lah, mudah-mudahan cukup Pak, 2 pertemuan
akan dilaksanakan workshop ini, workshop pembuatan soal dengan baik dan benar gitu, Pak. Ya, sekitar bulan Februari lah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ide supaya anggota itu satu orang satu soal, tadi saya perhatikan ya tadi dari awal tadi itu akan tercapai kan. Kira-kira aksi kegiatan workshop tadi kira-kira yang bisa membantu Pak Adun agar terlaksana kegiatan workshop di MGP ini kira-kira siapa Pak? Siapa yang akan bisa membantu saya? Saya pikir masih di lingkungan MGMP ya, komunitas lain yang lebih setara juga. Ada MKKS mungkin Pak, nanti saya akan minta bantuannya untuk bisa memantau dan memberi arahan mungkin nanti dari beliau. Lalu juga saya terpikir untuk mengundang pembina komunitas. Memang kepala sekolah juga, tapi mapel bahasa Indonesia itu akan dilibatkan dalam kegiatan untuk membantu saya dalam melaksanakan kegiatan workshop tersebut. Tapi mungkin saya ada kepikiran lain lagi ya, mungkin bisa diundang juga yang ahli dalam kegiatan workshop saya nanti, dalam khususnya pembuatan soal ini. Bisa jadi mungkin ya akan mengundang ahli dari BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, atau juga dari komunitas guru penggerak ya, mungkin bisa membantu saya dalam hal melaksanakan workshop ini Pak. Seperti itu kira-kira. Harapan sih masih tetap sama. Jadi satu guru, satu soal tidak masalah. Yang penting bisa membuat soal dengan baik dan benar. Mulai dari kisi-kisi, kemudian kartu soal, kemudian ke kunci jawaban, dan ke rubrik penilaian itu dikemas demikian rupa. Terlepas dari mereka mengampu di kelas berapa, seperti itu. Jadi namanya guru ya, menurut saya harus mampu membuat soal sekalipun bukan mengampu di kelas tersebut, seperti itu. Pak, luar biasa nih Pak, yang saya catat banyak sekali solusi-solusi yang kita dapatkan pada hari ini. Dari mulai workshop, kemudian kita akan menghadirkan ahli ya di dalam kegiatan MGMP, juga akan menghadirkan pengawas pengawas pembina dan pembina. Ini cukup luar biasa kegiatan MGMP di Subrayon Bapak ya. Baik, setelah pertemuan ini apa yang kita dapatkan Pak dari program? Baik, saya setelah ngobrol banyak dengan Bapak ini saya merasa mendapat pencerahan ya. Luar biasa, ternyata saya datang dengan kebuntuan. Setelah bincang-bincang dengan Bapak, ada ya ternyata solusi yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan berdampak gitu Pak. Saya harapkan itu simpulan saya bincang-bincang dengan Bapak kali ini, seperti itu. Baik, kira-kira tindak lanjut yang Bapak perencanakan tadi gitu ya. Saya juga kan sama gitu ya. Saya juga sebagai ketua MGMP di Subrayon saya, Bapak Pilkada Bama, tentunya saya udah nggak sabar lagi gitu, ingin tahu hasil aksi Bapak gitu ya. Nanti akan saya kembangkan pula di MGMP saya gitu. Kapan kira-kira? Apakah kita kapan bisa bertemu ya Pak? Baik, karena tadi rencana saya di Februari, kemungkinan saya akan beri kabar secepatnya ke Mas Edi setelah 2 pertemuan itu, dan akan saya ceritakan lebih jauh bagaimana hasil kegiatan workshop tersebut, lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan menjadi catatan baik buat kita ke depannya, seperti itu ya, sekitar akhir Februari berarti mungkin Pak.
Terutama kalau terutama ini tolong sumber ya. Iya. Saya juga sama ya saya juga ingin sekali tadi narasumber dan sebagainya gitu ya, luar biasa. Baik, saya tunggu nanti Pak Adot Iya. kabar baik terhadap action Bapak ya di MGP Subrayon Bapak. Baik. Saya tunggu kabarnya dan progresnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Sedi, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya pamit Pak Sedi. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Berarti hati-hati di jalan ya Pak. Siap. Makasih Pak Sedi. Ya.